Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Septiani. Di sini saya akan berceramah tentang peran pemuda bagi bangsa Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Anak-anak yang saya banggakan, tibalah kita pada bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan yang tepat untuk kita kembali memupuk semangat kita. 94 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda di Indonesia dengan semangat yang tak pernah padam telah menepak jejak sejarah pergerakan persatuan di Indonesia. Tanah air yang satu, bangsa yang satu, serta bahasa persatuan yang dijunjung tinggi bukan hanyalah sekedar ikrar yang diucapkan lewat mulut saja. Tetapi ikrar tersebut tentunya merasuk ke dalam kalbu para pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu, sehingga perjuangan masih berkesinambungan dan menjemput kemerdekaan. Anak-anak yang saya banggakan, peran pemuda dalam memajukan bangsa Indonesia tidak akan pernah hilang dalam rekam sejarah. Kita tidak akan pernah lupa pada peristiwa proklamasi, karena hal tersebut merupakan titik awal bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga tak lepas dari peran para pemuda yang pada saat itu menggiring Soekarno-Hatta untuk mempercepat proses proklamasi. Darah juang para pemuda merupakan penyumbang terbesar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Masih banyak lagi peran pemuda dalam sejarah negeri ini. Banyak peran pemuda di masa lalu, misalnya pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan juga peristiwa Rengas Dengklok yang seharusnya menjadi cambuk untuk para pemuda dalam membakar semangat juang kita. Generasi muda adalah bukan hanya sekedar sekumpulan anak muda saja, tetapi generasi muda adalah mereka yang bisa menggantikan generasi sebelumnya dan juga dapat membuat perubahan yang lebih baik. Anak-anak yang saya banggakan, sudah saatnya kita melangkah untuk berkontribusi mewarnai kemajuan bangsa kita ini. Jika hidup hanya sekedar hidup, hewan liar di hutan juga bisa hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, sapi dan kerbau juga bisa bekerja. Kita sebagai pemuda harus memiliki pribadi yang tangguh yang selalu bekerja secara cerdas dan santun demi kemajuan bangsa kita ini. Jayalah negeriku, majulah bangsaku, Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di aula sekolah ini. Pada kesempatan seminar kali ini, saya ingin menyampaikan tujuan ceramah tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan suatu hal yang penting untuk menggapai cita-cita dan memutus rantai kemiskinan. Untuk itu, sangat disayangkan bila ada orang yang belum dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat tinggi. Untuk itu, marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin agar kita dapat menggapai cita-cita yang dapat kita impikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menghadiri acara seminar kali ini dalam rangka memperingati Hari Mental Sedunia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang penyakit mental bernama skizofrenia. Tahukah kalian tentang skizofrenia itu? Skizofrenia adalah penyakit mental kronis yang dialami penderitanya sehingga si penderita mengalami halusinasi, delusi, dan kekacauan dalam berpikir. Kebanyakan dari penderita skizofrenia itu
sulit untuk membedakan khayalan dan kenyataan. Di dunia terdapat 23 juta orang yang menderita penyakit skizofrenia. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 400.000 orang yang menderita penyakit ini. Namun, kebanyakan dari mereka justru dikucilkan dan tidak mendapatkan perawatan yang baik. Gejala dari skizofrenia ini ada 3, yaitu gejala positif, negatif, dan kognitif. Penyebab dari skizofrenia belum diketahui secara pasti, namun memiliki faktor pendukung seperti keturunan, kecacatan dalam lahir, cedera otak, stres, dan penggunaan dari narkoba. Jika Anda mengalami skizofrenia, jangan ragu untuk mengkonsultasikannya dengan psikiater. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.